Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Muhajir yang akan mendampingi kalian tentang pembelajaran hadis dalam kelas 12 Manu Putri. Nah, kita akan memahami kandungan hadis yang menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kita lihat bacaan hadisnya. Hadis ini memang langsung diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah. Haddatsana Abdullah bin Numair wa Abu Usamah an Ismail bin Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim qala qama Abu Bakrin fahamidallahu wa athna alaihi thumma qala ya ayuhan nas innakum taqra'una hadhil ayah ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Haddatsana Abu Bakrin, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan juga hadis ini diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Numair dan juga Abu Usamah dan Ismail bin Abi Khalid dan Qais bin Abi Hazim. Nah, terus Abi Hazim berkata, qama Abu Bakrin, Abu Bakar berdiri, fahamidallah, kemudian memuji kepada Allah, alhamdulillah, wa athna alaihi, dan juga memuji kepada Allah. Semakola, kemudian Abu Bakar berkata kepada halayak manusia pas waktu itu, ya ayuhan nas, hei para manusia, innakum, bahwasanya kalian semua, taqra'una, membaca, hadhil ayat ini, yaitu ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, jagalah diri kalian, la yadurrukum, janganlah kalian membahayakan orang yang mandolla, orang yang tersesat ketika sudah mendapatkan petunjuk. Jadi hadis ini dari Al-Quran ini kan Abu Bakar menginginkan bahwasanya ketika orang itu sudah mendapatkan petunjuk, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, ketika orang sudah mendapatkan petunjuk meskipun sebelumnya sudah tersesat, kita tidak boleh mengapa-ngapain, tidak boleh membunuh dan lain sebagainya. Wa inna sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya kita telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innan nasa idza ra'au al-munkara la yughayyirunahu aw syakka aw ya'ummahumullahu bi'iqabihi. Bahwasanya manusia ketika melihat kemungkaran, la yughayyirunahu, dan tidak merubahnya, tidak berusaha untuk mencegahnya, aw syakka, ataupun ragu-ragu, ayyummahumullahu bi'iqabihi, maka Allah akan meratakan siksanya Allah kepada manusia tersebut. Jadi maksud dari innan nasa idza ra'au al-munkara la yughayyirunahu aw syakka aw ya'ummahumullahu bi'iqabihi. Jadi ketika manusia ketika ada kemungkaran kok diam saja, maka Allah akan menyeluruhkan siksaannya. Jadi ketika kalau ada mungkar-mungkar ya minimal ngomong atau minimal ya hatinya itu ingkar lah. Terus arti kosakata asna itu artinya memuji, taqra'una membaca, la yadurukum tidak membuat kemadorotan ataupun tidak membuat bahaya lah, dola menyesatkan, ihtada itu mendapat hadiah, la yughayyirunahu tidak mengubahnya, au syakka ragu atau khawatir, ya aumahum meratakan kepada mereka bi'iqabi siksanya. Terus selanjutnya kualitas hadis. Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya pada kitab Al-Fitan bab al-amru bil al-ma'ruf wal an-nahyu al-munkar, nomor hadis 4005, merupakan hadis marfu' dengan kualitas sahih. Selain diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, jadi hadis ini tidak hanya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah saja, tapi hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud nomor hadis 4338 dan juga Imam At-Tirmizi nomor hadis 2168 dan 3057, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal hadis nomor 1, 16, 29, 30 dan 53.
Seluruh sanad hadis berakhir pada Abu Bakar As-Siddiq. Hadis yang apa? Tadi innan nasa idza ra'au al-munkara la yughayyirunahu aw syakka ay ummahumullahu biqabihi, itu nanti muaranya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menerima hadis secara langsung dari Rasulullah SAW pada saat membaca Quran surat Al-Maidah ayat 105. Abu Bakar menerima hadis tersebut seorang diri. Jadi pas menerima hadis pas inna ra'aum idza ra'aum munkar itu hadis Abu Bakar sendirian. Kemudian diriwayatkan oleh sejumlah rawi, kebanyakan rawi. Hal ini menunjukkan bahwasanya hadis tersebut merupakan hadis gharib yang langka pada awalnya tapi masyhur pada akhirnya. Memang awalnya memang hanya Abu Bakar As-Siddiq saja yang menerima, cuman akhirnya nanti Abu Bakar As-Siddiq menyebarkan hadis tersebut pada rawi-rawi sehingga hadis tersebut menjadi masyhur. Dari aspek matan itu merupakan isi hadisnya. Aspek matan terdapat perbedaan redaksi sebagai berikut. Nah, dalam hadis ini memang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, dan Imam Ahmad. Dari Ibnu Majah, innan nasa idza ra'au al-munkara la yughayyirunahu aw syakka aw ayya'ummahumullahu biiqabihi. Nah, ini hadis yang di atas itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nah, ini kita lihat perbedaannya pada riwayat dari Abu Daud. Innan nasa idza ra'au adz-dzalima. Nah, ini kalau dalam riwayat Abu Daud ada tambahan adz-dzalima. Ada adz-dzalima itu juga kata-kata redaksinya falam ya'khudhu. Bukan pakai kata-kata lam yughayyirhu, falam ya'khudhu ala yadayhi. Harus ada, kalau di Ibnu Majah pakainya biiqabi, tapi kalau dalam riwayat Abu Daud pakainya biiqabin. Terus hadis yang ketiga yang amatannya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, innan nasa idza ra'au adz-dzalima falam ya'khudhu. Nah, ini ada di riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi sama hampir mirip. Cuman kalau Abu Daud pakainya ya'khudhu. Tapi kalau riwayat At-Tirmizi pakainya ya'khudhu ala yadayhi. Aw syakka ayyamahum biiqabin minhu. Nah, ini ada perbedaan lagi. Yang Ibnu Majah pakainya biiqabihi, yang Abu Daud pakainya biiqabin, yang At-Tirmizi pakainya biiqabin minhu. Kemudian riwayat Ahmad, innan nasa idza ra'au al-munkara falam yughayyiruhu. Nah, ini beda lagi. Karena memang yang Ibnu Majah itu kan lam yughayyirunahu. Kalau ini falam yughayyirunahu. Nah, ini yang digaris bawahi ini merupakan dari segi perbedaan-perbedaannya. Nah, ini dari aspek matan memang sering sekali dalam para rawi meriwayatkan yang berbeda meskipun isinya sama, cuman matanya berbeda. Itu sering. Perbedaan redaksi atau matan hadis tersebut tidak menunjukkan makna yang berbeda satu dengan yang lainnya. Memang tidak berbeda. Karena apa? Karena contoh misalkan idza ra'au adz-dzalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi. Ketika kamu melihat seseorang yang zalim, ra'au kan melihat. Ketika kamu melihat seseorang yang zalim, falam ya'khudhu 'ala yadayhi. Kemudian kamu tidak mengambil tindakan atas tangan kamu. Maksudnya tidak mengambil tindakan itu, diam saja. Falam ya'khudhu 'ala yadayhi, tidak mengambil 'ala yadayhi atas kedua tangannya. Ya, berarti diam aja. Tidak mengambil atas kedua tangannya berarti diam aja. Itu meskipun secara lafaz itu sama, cuman maknanya lafaz itu beda, cuman maknanya sama. Menganalisa kandung hadis. Nah, ini kita mencoba untuk menganalisa bagaimana tafsir-tafsir dari hadis tersebut. Dalam Habib Quraisy Shihab dalam tafsirnya menjelaskan hubungan antara Quran surat Al-Maidah 105, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza hadaytum. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi madarat kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Dengan hadis innan nasa idza ra'au al-munkara la yughayyiruna aw syakka ayyu ammuhum il Allah biqabi. Kata Habib Muhammad Quraisy Shihab, ada keterkaitan, ada hubungan antara Quran surat Al-Maidah ayat 5 dan juga hadis innan nasa idza ra'au al-munkara la yughayyiruna aw syakka ayyu ammuhum il Allah biqabi. Hadis tersebut diawali dengan seruan Allah kepada orang-orang yang beriman. Hei orang-orang yang beriman,
berusahalah memperbaiki diri dengan taat kepada Allah. Kesesatan orang lain tidak akan membahayakan kalian selama kalian telah mendapat petunjuk. Pada ayat tersebut terdapat jaminan Allah terhadap orang yang beriman bahwa tidak ada yang akan membahayakan orang yang beriman. Di ayat ini orang yang tidak beriman sama sekali tidak mempengaruhi orang yang beriman. Namun jaminan tersebut tidak membatalkan turunnya siksa dari Allah bagi mereka yang tidak mau menghentikan kemungkaran yang terjadi di lingkungannya. Nah, apa yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman itu sama sekali tidak mempengaruhi terhadap orang yang beriman. Jadi misalnya orang yang beriman berbuat maksiat, berbuat ini itu, tidak sholat, berbuat maksiat, membunuh dan lain sebagainya, itu akibatnya tidak sampai kepada orang yang beriman. Tapi ayat itu disela-selai oleh hadis bahwasanya ketika ada kemungkaran tapi diam saja, itu nanti bahkan menyeluruhkan siksanya. Upaya mencegah kemungkaran demi kemaslahatan bagi kehidupan pribadi atau masyarakat, demikian juga sebaliknya. Meninggalkan nahi mungkar ini akan menimbulkan berbagai kerusakan yang dapat menghilangkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Kalau ada kemungkaran diam saja itu sama halnya menghilangkan ketentraman, enggak menghilangkan kenyantaian. Meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar membuat para pelaku maksiat dan dosa akan semakin merajalela, sehingga sedikit demi sedikit cahaya kebenaran akan sirna dari tengah-tengah umat manusia. Kalau dibiarkan saja, jadi nanti akan sirna kebenaran itu. Makanya harus ada yang menindaknya. Sikap diam orang-orang yang mampu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar akan memberikan legitimasi atau pembenaran atas tindakan mungkar. Kalau didiamkan saja, maka dianggap itu sesuatu yang benar. Misalkan ada orang yang mabok, diam saja, berarti itu akan melegitimasi atau pembenaran atas pembuatan mabok tersebut. Makanya perbuatan menahi mungkar itu penting. Kemudian masyarakat pun akan menjadi pengikut para pelaku mungkar. Dan hal inilah yang menyebabkan turunnya azab Allah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat mungkar saja, tetapi kepada orang-orang yang baik maupun soleh sekalipun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anfal, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.